Maka benahi hati ini, karena hati ini bersifat mulia. Ketika kita menyadari bahwasanya hati ini hanya untuk Allah, hanya untuk Sang Yang Mulia, hanya untuk Allah, hanya untuk mengesahkan Allah, tentu kita tidak mudah terkesima dengan semua makhluk. Yang bisa menghidupi kehidupan adalah suatu kehidupan. Apa kehidupan itu? Adalah hati. Jika hatimu hidup, semua dimensi alam ini juga akan hidup. Jika hatimu indah, semua dimensi alam ini akan indah. Jika hatimu tenang, semua dimensi alam ini juga akan tenang, tanpa terkecuali. Tapi sebaliknya, jika hatimu itu terombang-ambing, apa yang kau hadapi, apa yang terlihat kasat mata, apa yang ada di sekitarmu juga ikut terombang-ambing. Itu hati kita. Maka Imam Ghazali memperjelas dimensi alam adalah bagian daripada dimensi hati. Kenapa dikatakan hati? Kolbun, dari kata kolaba, mulak malik, tidak pasti, belum pasti, dari kata kolaba. Kadang kita inten, istiqomah, kadang tidak, kadang kita ingat, kadang tidak, kadang kita lupa, kadang kita ingat. Itu hati. Karena untuk menerapkan istiqomah harus dibenahi, harus ada tarbiyah atau pembelajaran tentang hati itu. Kita belum menemukan logam mulia dalam hati kita. Ada apa dengan hati kita? Cross check terus hati kita setiap waktu, setiap menjalankan rutinitas. Jaga terus hati kita dari sesuatu yang sering membuat lupa terhadap Allah. Tanamkan terus ismu-ismu Allah, asma-asma Allah dalam hati, agar menuju pada suatu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketika hati ini tenang, semua akan tenang. Bangun ketenangan dalam hati. Jangan mencari kebahagiaan dalam dunia sebelum hatimu merasa bahagia. Jangan berkata tenang kepada seorang kawan atau teman sebelum hatimu belum merasa tenang. Jangan mengatakan tentram pada keluargamu sebelum hatimu merasakan tentram. Berdamailah dalam dirimu sendiri. Berdamailah dengan hatimu sendiri. Berdamailah dengan jati dirimu sendiri. Apa itu? Hati. Mencari sesuatu hal yang memang dirahasiakan oleh Allah. Logam mulia dalam hati yang terciptanya benar-benar dirahasiakan oleh Allah. Apa rahasia hati? Al insanu siri wa anasir sirru. Manusia adalah rahasia dan aku adalah rahasianya. Berarti rahasia hati adalah Allah. Rahasia hati adalah zatnya Allah. Apa yang kau baca lafaz Allah itu masih sebatas
tulisan. Apa yang kau lafalkan itu masih berupa huruf. Tapi ketika hati yang mengucapkan, huruf pun tidak ada, kalimah pun juga tidak ada, baru kita bisa menemukan daripada Dzatullah. Baru kita bisa menemukan jauhar, mutiara, permata hati kita. Berarti ketika kita flashback, muhasabah, hati kita masih belum kategori jauhar, belum kategori permata, belum kategori logam mulia. Sebab apa? Sebab masih tertirai dengan sesuatu hal selain Allah. Emas nih lho, lapoy Allah gawe emas didelik nih, dipendem barang, tutupi lemah, diayak cara penggaliannya, dibentur-benturkan, baru menemukan logam mulia. Kok gak diciptaknya langsung wit emas, gunung emas. Ibaratnya hati ini loh, seperti ibarat Allah menciptakan emas, mutiara dalam kerang, disembunyikan dulu dengan Allah. Ketika kita ingin menggapainya dan mencarinya, kita harus banyak benturan, kita harus berani melewati fase pertempuran, fase pengorbanan, fase ketiadaan. Ini hati. Setelah kita melalui pertempuran, pengorbanan, peniadaan, bahasa ilmiah mujahadah, riyadhah, suluk, laku, dan lain sebagainya, penerpaan lainnya, baru kita bisa menemukan namanya logam mulia. Harus berusaha mencari. Fa illam tatlubu wa ghafalta anhu wa dhayya'tahu kana dzalika hasratan adimatan alaika yaumal qiyamah. Mongko lamun ora luru utawa golek sapa sira ing jauhar, wa ghafalta lan lali sapa sira anhu adu saking jauhar, wadoyak tahu lan niyak-niyakake sapa sira ing jauhar, kana mongko ana apa dalika mengkono-mengkono, fa'ilan tatlubu iku hasratan tuna uta adimatan kang agung alaika ing atase sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Jika kita tidak mau mencari tentang logam mulia dalam hati kita, tidak berusaha mencari jauharul qalbi, jauhar hati kita, dan kita sering melupakan logam mulia hati kita, sesungguhnya kita telah menia-niakan, kenapa nak ngarani nganggurne, mulgohne, atine awake dhewe nganggur, gak tenanan lak golek, tidak berusaha semaksimal mungkin, dan kita sering melupakan hati kita, maka kita bagian orang-orang yang buta, sangat buta, mengalami kebutaan yang agung, tuno, gak ro apa-apa, tidak tahu apa-apa.
besok di dalam hari kiamat. Nah ini berarti kehidupan kiamat juga tergantung dalam hati kita. Maka dituntut garek pilihane jenengan niku saiki apa sok ben. Itu istilah syar'inya, istilah syariatnya. Akhirat itu berarti penentu atau akhir kita. Nah, dalam akhir kita adalah akhir kehidupan kita. Wak wis mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu juga tergantung dalam hati. Karena dalam zaman azali kita sudah tertulis, kita hanya bisa menjalankan takdir-takdir Allah, hanya bisa menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Contoh semisal kula dalam azali kula naudzubillah, contoh su'ul khotimah, dalam menuai takdir, dalam menjalankan takdir, saya tercipta seorang tokoh figur, sehingga saya lupa akan pada akhir hayatku nanti. Saya melupakan suatu perkara penentu di akhir hayat nanti. Pada akhirnya ketika saya melupakan suatu perkara akhir hayat nanti, filan amri akibati, apa yang menimpa saya? Kok saya bisa melupakan hal itu? Bahwa su'ul khotimah, malah su'ul khotimah, orang husnul khotimah. Karena apa? Zaman jalinya sudah su'ul khotimah. Kita berusaha untuk menjadi husnul khotimah. Coretan itu, coretan qadha atau ajali. Ya Allah biha bi husnul khotimah. Kita nggak tahu. Seperti hanya iblis ditakdirkan menjadi tokoh malaikat yang paling ahli ibadah. Saat Allah menciptakan makhluk dari alam jin, semua alam jabarut membuat kerusakan. Pada akhirnya Allah menciptakan Azazil, golongan jabarut yang di situ ahli ibadah. Justru malah sebaliknya, iblis menjadi yang terlaknat. Karena apa? Karena lupa akan akhir hayatnya, lupa akan sesuatu perkara di akhir hayatnya. Ini karena itu kita nggak boleh nyantai, kita nggak boleh tenang. Kita selalu optimis. Tidak tenang bukan berarti kita pesimis, tapi optimis itu harus bersamaan dengan tindakan. Optimis gak bertindak ya gak optimis. Jenenge namanya apa? Animasi, angan-angan tok, ilusi atau halu. Pengen husnul khotimah tapi gak ada tindakan. Pengen roh Gusti Allah tapi gak berani dengan pertempuran. Pengen menemukan logam mulia tapi tidak mau berusaha. Ini namanya halu. Kalau bahasa Arab normal halu. Habis halu itu niki min alamati su'ul khotimah. Namanya tulul amal. Dua angan-angan tok, tanpa suatu amaliyah atau praktek atau pengamalan. Wah, aku pengen parek sampai pangeran, pengen cedek terus.
pengen rangkulan dan nolan wengi, tapi prakteknya nol. Mencari cahaya gak gelem, mujadah gak gelem, riyadhah gak gelem. Ya itu ya halu. Dan ketika halu kategorinya tulul amal, panjang angan. Ini mengesampingkan